Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, segar, bugar, dan bahagia. Topik kita pada pertemuan kali ini adalah tentang laporan hasil observasi. Mari kita gunakan peta konsep sebagai pemandu aktivitas belajar kita. Berdasarkan peta konsep, maka langkah kegiatan kita yang pertama adalah menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang kedua adalah merevisi isi teks laporan hasil observasi. Kegiatan yang ketiga adalah menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sedangkan kegiatan yang keempat adalah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Bila kita batasi berdasarkan pengertian atau definisi, teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Jika kita mengelompokkan teks laporan hasil observasi berdasarkan jenisnya, kita akan mendapatkan dua jenis laporan hasil observasi. Yang pertama adalah laporan observasi formal, sedangkan yang kedua adalah jenis laporan observasi non-formal. Apa yang dimaksud dengan laporan observasi formal? Laporan observasi formal adalah laporan yang ditulis dengan struktur yang lebih lengkap dan rinci, dan ditujukan agar memberi informasi dan menarik minat orang lain. Lain halnya dengan jenis yang kedua, yaitu laporan observasi non-formal. Laporan observasi non-formal adalah laporan yang ditulis dengan struktur yang lebih sederhana dan ditujukan agar bisa memberi informasi yang menarik minat bagi orang lain. Sebagaimana tulisan yang lain, teks laporan hasil observasi ditulis juga memiliki fungsi atau kegunaan. Adapun fungsi teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama adalah untuk melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Fungsi yang kedua adalah menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Fungsi yang ketiga adalah sebagai sarana untuk dokumentasi. Sedangkan fungsi yang keempat adalah sebagai sumber informasi yang faktual. Sebagaimana teks pada umumnya, laporan hasil observasi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah objektif, yang kedua faktual, yang ketiga adalah sistematik. Ciri objektif maksudnya adalah laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Yang dimaksud ciri faktual yaitu laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya. Ciri yang ketiga, sistematik, maksudnya adalah teks laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa
secara teratur dan saling berkaitan antar kelas, subkelas yang terdapat di dalamnya. Menginterpretasikan isi laporan hasil observasi. Jika kita ingin menginterpretasikan isi atau menafsirkan isi laporan hasil observasi, kita bisa melakukan beberapa langkah. Pertama adalah langkah membaca paragraf dengan cermat. Dengan membaca cermat, kita bisa menemukan kalimat utama yang ada dalam paragraf tersebut. Berdasarkan kalimat utama, kita akan bisa menemukan gagasan utama yang tersirat dalam kalimat utama. Selain gagasan utama, di dalam paragraf juga kita akan menemukan informasi-informasi penting. Jadi yang dimaksud menginterpretasikan isi laporan hasil observasi adalah kita membaca paragraf untuk menemukan kalimat utama, dan di dalam kalimat utama kita bisa menemukan gagasan utama. Selain gagasan utama yang kita dapatkan dari paragraf yang kita baca, kita juga bisa menemukan informasi-informasi penting sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita amati contoh paragraf berikut, maka kita akan menemukan kalimat utama yang kebetulan letaknya di awal paragraf, yaitu wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam-macam. Berdasarkan kalimat utama yang kita temukan pada paragraf ini, maka kita akan bisa mengatakan bahwa pada paragraf ini kita menemukan gagasan utama atau ide pokok yang berbunyi wayang kulit memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Dengan kata lain, untuk bisa menemukan gagasan utama atau ide pokok, kita harus menyarikan apa yang tersurat pada kalimat utama. Jika kita amati lebih mendalam paragraf berikut, maka kita menemukan bahwa kalimat utama terletak pada awal paragraf. Paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf kita kenal dengan nama paragraf induktif. Lain halnya kalau kalimat utama kita temukan pada akhir paragraf, maka paragraf itu tergolong ke dalam paragraf jenis induktif. Ada juga paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf, kemudian dicantumkan lagi pada akhir paragraf. Paragraf jenis semacam itu tergolong ke dalam paragraf campuran, yaitu kalimat utama ditaruh pada awal paragraf, kemudian dipertegas lagi pada akhir paragraf. Sebenarnya kalimat utama dalam paragraf itu kita kenali dalam bentuk wujudnya sebagai wadah tersurat tertulis yang di dalamnya mengandung gagasan utama atau ide pokok. Berikutnya adalah hal yang berkaitan dengan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok itu sebenarnya adalah isi yang tersirat dalam kalimat utama atau jiwanya yang terkandung dalam kalimat utama. Dan untuk mendapatkan gagasan utama atau ide pokok, maka pembaca harus menyimpulkan. Merevisi teks laporan hasil observasi. Tentunya kalau kita merevisi isi teks didasarkan kepada beberapa alasan. Pertama adalah unsur struktur tidak lengkap. Yang kedua adalah bahasa yang dipakai tidak efektif.
dengan kedua alasan, yaitu karena unsur struktur tidak lengkap, karena bahasa yang dipakai tidak efektif, maka kita perlu melakukan revisi isi teks. Alhamdulillah, kita telah selesai mengulas tentang laporan hasil observasi. Dilihat dari segi pengertian atau definisi. Yang kedua, kita menjelaskan tentang jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Kemudian apa manfaat, kegunaan, atau fungsi teks laporan hasil observasi. Kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Lantas bagaimana caranya agar kita menginterpretasi teks hasil laporan observasi. Kemudian alasan mengapa kita perlu melakukan kegiatan merevisi teks laporan hasil observasi. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.